Alhamdulillah kita bertemu lagi. Hari ini kita ingin membicarakan sesuatu yang kita sering disebut agar bersabar. Ya. Kalau kita menghadapi situasi kita disuruh bersabar. Problemnya di bahasa Indonesia sabar itu ada hubungan dengan waktu. Misalnya kita lagi nunggu mesen makan di restoran, makanannya nggak datang-datang, kita disuruh bersabar. Artinya apa? Disuruh menunggu tanpa banyak cincong, banyak marah-marah. Begitupun waktu kita kecil, kita pengen sesuatu seperti sepeda atau sesuatu yang kita minta orang tua, dan kita diminta menunggu, kita disuruh bersabar. Akibatnya dari kecil sampai besar di otak kita punya prinsip bahwa bersabar itu artinya menunggu. Ya. Jadi kalau orang lagi nyari jodoh disuruh bersabar, itu artinya disuruh menunggu. Tapi bukan itu artinya bersabar. Bersabar di Torekat berarti melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu apa ini? Ya, misalnya tadi nunggu restoran pesen sate ayam, kita disuruh bersabar bukan disuruh menunggu, tapi disuruh melawan hawa nafsunya yang pengen menelan sate ayam itu secepat-cepatnya. Waktu kita kecil, kita pengen minta dikasih sepeda mini atau sepeda mountain ya, sepeda gunung. Kita disuruh menunggu, kita bukan disuruh menunggu sebetulnya, tapi kita disuruh melawan hawa nafsu yang pengen buru-buru naik di atas sepeda dan bergaya-gaya di depan teman kita. Jadi kita sering menyalahartikan bersabar. Ya, kadang kita itu seperti orang mencari jodoh, kita disuruh bersabar. Bersabar apa? Artinya menahan hawa nafsu, ingin cepat-cepat berkeluarga, punya anak, segala macam. Itu pun adalah hawa nafsu ya. Keinginan. Jadi melawan keinginan. Bersabar itu bukan disuruh menunggu, tapi disuruh melawan keinginan-keinginan. Karena keinginan-keinginan inilah yang kita sebut sebetulnya nafsu. Ya, jangan terburu nafsu katanya. Nah, ini bukan berarti kita jangan punya cita-cita. Cita-cita beda dengan nafsu. Cita-cita adalah sebuah niat. Misalnya cita-cita pengen punya S3. Sebuah cita-cita. Bukan sebuah nafsu. Karena cita-cita posisinya di pikiran kita adalah niat. Niat kita menjadi S3. Niat kita mendapat S3. Itu posisinya di atas kepala kita. Jadi seperti niat sholat. Bukan mau sholat, tapi niat sholat. Itu niat itu di atas posisinya. Tapi kalau mau, posisinya itu di perut, nafsu. Ya. Perut mau sholat, mau makan, mau jalan-jalan. Ya. Jadi niat itu berbeda dengan kemauan, keinginannya. Karena keinginan itu ada janji. Janji apakah? Jadi kalau ada orang diet, salah satu yang saya lakukan adalah saya hilangkan janji bahwa misalnya dia hobinya makan cheesecake. Wah, hobi banget makan cheesecake, makanya itu jadi gendut. Kalau saya program, saya hilangkan janji dari si cheesecake itu membuat dia bahagia. Karena kalau ditanya biasanya, oh cheesecake, wah habis makan cheesecake, wah enak banget, tuh bahagia. Nah, gambar itu yang saya hilangkan dari alam bawah sadarnya. Saya ganti dengan sesuatu yang membosankan. Contohnya cuci baju, ya, atau bersihin rumah, ya, nyapu, apapun yang membosankan. Makanya hilanglah janji-janji si cheesecake. Karena janjinya hilang, jadi tidak menarik lagi. Ya. Begitupun orang mau nikah, mau kan? Ada janjinya, wah kalau udah nikah gue happy, punya keluarga, nanti anak-anaknya aku jajar-jajar, aku pamer-pamerin anakku. Itu janji keluarga yang bahagia. Tapi kenyataannya belum tentu nanti keluarganya bahagia, dan belum tentu janji yang dijanjikan akan terjadi. Maka itu orang
jangan mau nikah, tapi niat nikah. Niat itu datangnya dari sini, janjinya berbeda. Kita niat nikah. Tapi kalau orang sudah punya ingin, mau, dia posisinya di perut atau di dada. Alhasil dia jadi terburu nafsu. Maka itu disuruh bersabar. Tapi bersabar yang sebenarnya adalah bukan menunggu atau bukan melawan nafsu, tapi menghilangkan janji-janji dari si nafsu itu. Ya, nafsu itu bila terpuasi, ya dipuaskan, dia menjanjikan, wah kalau makan nasi goreng gue enak, happy gitu. Emang berapa detik happy-nya? Ya, jadi janji-janji inilah yang di tarekat dan khususnya orang-orang yang fana telah melepaskan. Jadi mereka tidak lagi tertipu oleh buayan dunia karena tidak lagi tertipu dengan janji-janji dunia. Ya, janji-janji kalau zaman dulu kita masih 10-20 tahun yang lalu kita bilangnya janji-janji fotokopi ya. Jadi bukan janji asli. Nah, jadi kalau kebahagiaan itu kita kan suruh mengejar kebahagiaan. Tapi manusia, orang kalau menikah ingin punya keluarga yang bahagia. Wah, kalau ditanya zaman sekarang, kalau di Amerika, what do you want? I just want to be happy. Tapi keinginan untuk menjadi happy itu hanya janji lagi yang dari suatu dunia berikan. Apa nih jadi happy? Oh, kalau aku punya mobil jadi happy. Ada yang kalau aku punya pekerjaan yang bermakna aku happy. Ya. Happy itu tidak bisa selamanya kecuali untuk seorang wali sudah yang fana. Untuk kita mengejar happy, bakal hasilnya unhappy. Ya. Mengejar senang akibatnya tidak senang. Kenapa? Karena happy itu jangan dikejar. Kalau kita mengejar happy, happy-nya malah nggak mau sama kita. Tapi kalau kita meninggalkan happiness, happy-nya mengejar kita. Jadi yang harus dikejar apa? Sama abah kita diajarkan bersyukur. Yang dikejar adalah bersyukur. Karena kalau kita pandai bersyukur, kita akan happy. Tapi nggak selalu happy. Kadang-kadang kita bersyukur, kadang-kadang happy, kadang-kadang enggak. Yang penting jangan dikejar, karena kalau dikejar, pas kita lagi nggak happy, jadi big deal, jadi sesuatu yang besar. Padahal nggak perlu jadi happy terus-terusan. Yang perlu jadi terus-terusan adalah bersyukur dan berdamai, rasa damai, peaceful. Ya. Itu sesuatu yang bisa dikejar. Ya, bagaimana bersyukur? Bersyukur itu bukan perasaan. Nah, itu yang diajarkan oleh abah kepada kita. Bersyukur itu bukan bukan perasaan. Ya, kayak orang beribadah itu bukan perasaan, kan? Itu kata kerja. Ya. Bersyukur itu kata kerja. Bersyukur, beribadah, ya, bekerja. Nah, itu kata kerja. Bersyukur adalah dengan berzikir. Ya. Bersyukur kepada Allah dengan berzikir. Itu adalah kata kerja. Belum tentu hati kita merasa bersyukur, tapi kita sudah bersyukur. Nah, jadi mau hati kita atau perasaan kita happy apa enggak, kita bersyukur, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena ngikutin petunjuk abah. Karena di Al-Quran disebut orang-orang yang bersyukur ditambahkan nikmatnya. Nah, cuma orang suka salah mengerti, dikira bersyukur itu perasaan, bersyukur itu bekerja, ya. Ya, seperti beribadah juga, ya, bekerja, ya. Bukan beribadah itu bukan merasakan ibadah, bukan, ya. Nah, inilah pentingnya di sini. Jadi kita tidak harus membedakan kata sabar. Sabar itu adalah melawan keinginan nafsu. Nah, niat sedangkan adalah cita-cita atau sesuatu yang kita mau kerjakan. Tapi belum tentu kita dapat janji-janji yang cantik-cantik dari dunia tentang apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, ya, janjinya adalah niatnya
nikmatnya akan ditambah. Tapi orang jalan yang wah aku pengen bersyukur nih, pengen bersyukur gitu karena supaya aku merasa nikmat. Bukan, orang yang bersyukur dengan baik akan mulai terasa nikmatnya sendiri tanpa diatur. Maka itu jangan mengejarkan kebahagiaan. Jadi kalau pengen berkeluarga, jangan berpikirnya aku pengen keluarga yang bahagia. Jangan, susah ya. Tapi kalau berkeluarga adalah ingin bersyukur kepada Allah. Bisa itu. Ya, karena memang mengikuti petunjuk dari Rasulullah dan mengikuti petunjuk dari guru mursyid.